Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSW yang dirahmati Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Fatma di Pekan Rutin KSWI. Walaupun via online, tetap semangat ya Sob. Tetap semangat untuk mencari ilmu. Dan karena vibesnya ini masih Idul Adha, pembahasan kali ini masih berkaitan dengan Idul Adha juga dong pastinya, dengan judul Pemuda dan Pengorbanan. Masya Allah ya. Dan ini memakai sudut pandang Islam. Kira-kira pembahasannya seperti apa ya Sob? Siapkan alat tulis dan kuota yang cukup. Ya sarallah Sobat KSWI. Jadi diambil dari salah satu berita yang masih yang akhir-akhir ini tuh diperbincangkan, yaitu Citayam Fashion Week. Dan ini termasuk dalam kategori dunia remaja dan dunia pemuda. Jadi istilah Citayam Fashion Week ini muncul saat banyak konten video di sosmed yang berhasil mengabadikan momen anak muda asyik nongkrong di area Sudirman, Jakarta Pusat. Usut punya usut, anak muda yang mengikuti Citayam Fashion Week ini asalnya dari Citayam hingga Bojonggede dan bahkan dari daerah-daerah lain. Kemudian para pemuda, para remaja yang mengikuti ajang Citayam Fashion Week bahkan rela berangkat jauh dari daerah asalnya tidak lain Citayam hingga Bojonggede. Nah, kemudian tidak hanya untuk menghabiskan waktu saling beradu fashion dengan para anak muda lainnya, bahkan ada juga yang kesana untuk mencari pasangan. Dan bahkan konten-konten cerita cinta monyet mereka juga berseliweran di video sosmed atau video kanal sosmed ya. Ada miris-mirisnya deh pokoknya. Dan sejak beberapa bulan belakangan ini, kawasan Sudirman ini ramai dikunjungi anak-anak muda. Kemudian bak model yang sedang berjalan di atas panggung, para ABG ini kerap berdandan dengan gaya dan ciri khas masing-masing. Untuk harga outfit pun mereka juga banyak spillnya dari para pencipta konten. Tidak dipungkiri sih Sob bahwa aneka rupa kesenangan dunia itu begitu menggoda. Utamanya bagi para pemuda. Salah melangkah maka kaki akan tergelincir dan tubuh pun berkubang pada lumpur dosa yang menyengsarakan. Karenanya, pemuda harus waspada, jangan terlena dan berfoya-foya dengan tipu daya dunia. Dari kisah Fashion Week ya, Citayam Fashion Week tadi, kita belajar ya, kita ambil ibrohnya bahwasanya apa? Itu tidak mendatangkan manfaat, justru mendatangkan hal yang sia-sia. Karena seorang pemuda muslim itu tidak boleh menghabiskan waktunya pada hal yang sia-sia, apalagi masa mudanya itu masa yang singkat lagi terbatas. Kemudian sungguh merugi pemuda yang tidak memanfaatkan masa mudanya dalam ketaatan, sungguh kerugian yang teramat besar. Kemudian pemuda harus mengingat kembali apa tujuan hidupnya di dunia. Terlebih sebagai seorang muslim, pemuda muslim semestinya sudah memahami bahwa tujuan hidupnya di dunia bukanlah sekedar riuh dalam canda tawa semata. Dirinya juga harus tahu bahwa hidup di dunia sejatinya hanyalah jembatan untuk mencapai pada tujuan yang sungguhnya, yakni surga. Maka hidupnya di dunia ditujukan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, Zat yang maha menggenggam dunia dan seisinya, Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, dan Zat yang maha memiliki surga dan neraka Sob. Nah, pengorbanan kalian untuk dunia atau meraih surga nih Sob? Semoga untuk meraih surga ya Sob. Jadi jangan sampai rela berkorban untuk dunia. Itu kan hal-hal yang sia-sia. Dan kemudian kita bisa ambil pelajaran lagi dari Citayam Fashion Week tadi. Para ABG-nya ini loh teman-teman, mereka itu rela berkorban loh. Untuk apa? Untuk mereka beli outfit yang kece-kece ya, yang katanya kece, yang katanya ya untuk apa? Untuk beradu outfit.
di sana. Karena tempatnya itu viral, tempatnya itu terkenal di sosmed. Nah, kemudian mereka ini rela berkorban, datang jauh-jauh dari Bojonggede ke itu Sudirman, kemudian bahkan ada daerah-daerah lain. Bahkan ada juga yang rela berkorban jauh-jauh ya, datang ke situ untuk mencari pasangan katanya. Aduh, ngeri gak sih sob? Jangan sampai ya kita berkorban untuk dunia, berkorban ya untuk kita meraih surga lah. Itu bermanfaat dan tidak sia-sia. Bahkan Masya Allah banget kalau kita bisa masuk surga gak sih sob? Masya Allah. Nah, kalau ini pengorbanan untuk meraih surganya Allah nih sob, yaitu adalah kita bisa belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah banget loh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu harus ikhlas mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail itu anak semata wayangnya dengan ibunda Siti Hajar. Meski begitu, Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya, yaitu Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail itu lagi menginjak usia remaja dan mau menerima keputusan ayahnya dengan besar hati. Masya Allah banget. Namun rupanya perintah Allah untuk menyembelih Ismail itu sekedar ujian keimanan kepada keduanya, sejauh mana kepatuhan dan ketaatan mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dan mereka berhasil melaluinya dengan gemilang, sehingga pada akhirnya Allah mengganti objek penyembelihan itu dengan seekor domba. Kalian bisa melihat di Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Nah, hakikat pengorbanan itu untuk apa sih sebenarnya? Pengorbanan untuk kita meraih surganya Allah, kemudian pengorbanan dalam ketaatan. Dan kita tidak bisa memilih untuk kita tidak bisa taat, karena kita sebagai seorang muslim itu tidak bisa memilih seperti prasmanan ya, yang suka diambil, yang gak suka yang enggak gitu. Karena di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwasanya Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Oleh sebab itu, maka sudah semestinya kita mengarahkan pengorbanan, kemudian para pemuda pada sesuatu yang Allah SWT perintahkan. Hentikan segala rupa pengorbanan jika ternyata itu hanya membawa pada kesia-siaan, terlebih lagi membawa kita pada murka Allah SWT. Fix tidak boleh ada basa-basi ya sob. Ucapkan selamat tinggal pada pengorbanan yang sia-sia. Nah sob, jika semua amalan hakikatnya adalah perjuangan dan pengorbanan, maka pastikan amalan kita membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat sob. Mari kita berjuang dan berkorban untuk menjadi pribadi yang lebih salihah. Berjuang dan berkorban untuk meninggikan kalimat Islam. Nah, bagaimana sih caranya? Salah satunya adalah dengan kita menyisihkan waktu khusus untuk kita korbankan dalam mengkaji Islam. Yaps, betul sob, butuh pengorbanan untuk meluangkan waktu agar bisa duduk di majelis ilmu. Nah, sobat KSWI, berapa banyak sih tawaran nonton, nongkrong, dan kegiatan hedon lainnya yang mesti kita abaikan demi bisa ikut kajian Islam? Pastinya semakin banyak tawaran hedon yang kita abaikan demi bisa ikut kajian, maka akan semakin besar pula kebaikan yang akan Allah SWT berikan. Dan Allah bayar kontan loh, buktiin deh. Dan sobat KSWI, yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, sampai di sini dulu ya sob pembahasan kita hari ini. Afwan jika ada tutur kata yang salah atau keliru ya, mohon dimaafkan. Jazakillah khair.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.